Untuk tujuan kunjungan wisata, Gereja Belenduk ini buka sejak pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore. Namun, saat berlangsung kebaktian, tidak ada pengunjung yang boleh masuk ke dalam gereja. Gereja Belenduk bukan sekedar tempat ibadah saja, namun Gereja Belenduk merupakan cagar budaya dengan nama situs Gereja Belenduk. Merujuk kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktoral Jenderal Kebudayaan bahwa pengertian cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan atau yang biasa disebut bersifat tangible. Dengan demikian, Gereja Belenduk bukan hanya sekedar tempat untuk beribadah saja, tetapi menjadi salah satu wisata sejarah di Semarang. Nah, lalu mengapa sih Gereja Belenduk jadi tempat ikonik buat kota Semarang? Sampai-sampai dijadikan salah satu wisata sejarah di Semarang. Tentu saja ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Tarik yang pertama dari Gereja Belenduk adalah lokasinya yang berada di kawasan Kota Lama, Semarang, Jawa Tengah. Kota Lama merupakan kawasan yang didirikan di zaman VOC, serta menjadi pusat pemerintahan pada saat itu. Bahkan, sebagian sumber menyatakan bahwa Kota Lama menjadi salah satu awal peradaban kota Semarang. Karena saat itu sebagai pusat kota, maka tempat ibadah adalah hal yang pasti dibangun di kawasan tersebut. Terbukti, Gereja Belenduk menjadi gereja pertama yang dibangun di Kota Lama. Lokasi Gereja Belenduk berada di kawasan Kota Lama, sehingga para pengunjung yang datang ke kawasan tersebut akan merasakan sensasi hidup di masa kolonial. Hal yang paling menarik dari Gereja Belenduk ini adalah arsitektur bangunannya yang sudah bertahan kurang lebih 200 tahun. Bentuk asli dari bangunan gereja masih sangat terjaga. Ornamen dan hiasan bangunannya pun masih asli seperti saat dibangun. Dari luar, tampilan atap yang berbentuk kubah sangat menarik perhatian karena berbeda dari kebanyakan atap gereja pada umumnya. Di puncak kubah ini pun dihiasi dengan perunggu serta kuningan untuk menambah kesan elegan. Pada bagian menara kembar juga dilengkapi jam dan 4 pilar yang menyambut pengunjung yang datang. Uniknya lagi, bangunan ini memiliki bentuk oktagonal dan terlihat seperti salib jika dilihat dari udara. Bentuk ini memiliki filosofi keagamaan dan menjadi ciri khas dari bangunan Gereja Belenduk Kota Lama, Semarang. Selain arsitekturnya, interior bangunan gereja ini pun masih tetap terjaga dengan baik. Anda masih bisa melihat lantai dari tegel bermotif khas bangunan Belanda pada waktu itu. Keindahan bagian dalam gereja ini juga semakin bertambah berkat capatri berwarna-warni menghiasi dinding. Perabotan yang ada di gereja juga sebagian besar masih perabotan asli sejak zaman dahulu seperti misalnya kursi. Kursi yang digunakan merupakan kursi dengan sandaran anyaman bambu, sangat berbeda dengan kursi gereja saat ini yang berbahan dasar kayu. Bangunan dan interior gereja yang masih sangat terawat dan utuh, meskipun sudah berusia 200 tahun lebih, tentu menjadi barang antik yang sangat langka. Salah satu barang yang masih bisa Anda lihat saat ini adalah orgel baroque yang sudah ada sejak gereja dibangun. Selain orgel, Anda juga masih bisa melihat lampu gantung khas bangunan bersejarah Eropa. Dan tentu saja, masih banyak barang antik lain yang mungkin tidak bisa Anda temukan selain di gereja ini. Pas berkeliling melihat interior dan barang-barang klasik di Gereja Belenduk, Anda bisa bergeser keluar dan menikmati area sekitar. Tepat di sebelah gereja terdapat sebuah taman bernama Sri Gunting yang sering menjadi lokasi berkumpul di Kota Lama. Di balik segala keindahan yang disediakan di Gereja Belenduk juga menyimpan sejarah yang cukup panjang loh, teman-teman. Berdasarkan catatan sejarah, Gereja Belenduk ini sudah ada sejak tahun 1753 dan dibangun oleh bangsa Portugis.
Pada saat itu, bangunan gereja masih berupa rumah panggung khas Jawa dan masih sangat sederhana. Baru pada tahun 1787, bangunan gereja ini dirombak total, sehingga menjadi bangunan gereja ala Eropa bergaya neogotik dan Renaissance. Renovasi total bangunan gereja ini rampung pada tahun 1794 dan menjadi cikal bakal bentuk gereja yang sekarang dikenal. Lalu pada tahun 1894, pemerintah Belanda meminta arsitek Westmaas dan De Wilde untuk merenovasi bangunan gereja. Kedua arsitek tersebut menambahkan menara kembar di bagian pintu masuk dan mengganti atapnya dengan bentuk kubah. Pada saat itu, orang-orang Belanda menyebut gereja ini dengan nama Koepelkerk atau yang biasa disebut sebagai gereja kembar, dan Hermorkerk yang biasa disebut sebagai gereja yang direnovasi. Baru pada masa kemerdekaan, warga Semarang menyebut gereja ini dengan nama Gereja Belenduk karena bentuk kubahnya yang mengembung. Nah, ternyata Gereja Belenduk itu termasuk kebudayaan alkulturasi karena perkembangan gereja tersebut diawali dari perumahan gereja peninggalan Portugis. Pembangunan kelanjutan yang dilakukan terhadap gereja tersebut dilakukan oleh De Wilde dan Westmaas yang merupakan arsitektur Eropa. Selain itu, semula bangunan dari gereja Belenduk ini menunjukkan arsitektur tradisional, di mana bangunan gereja Belenduk semula berbentuk rumah panggung Jawa dan atapnya pun sesuai arsitektur Jawa. Orientasi bangunan gereja ini membujur dari arah selatan sampai utara untuk menghindari sinar matahari secara langsung karena penyesuaian iklim di Jawa. Pintu masuk pada gereja Belenduk terdapat pada sisi utara, timur, barat, dan selatan. Dilihat dari arsitektur tradisional Jawa, hal tersebut menunjukkan perhitungan 4 arah kibat mata angin yang memiliki pusat akibat persilangan garis-garis tersebut. Bahkan pada peletakan ruang ibadah berada pada pusat bangunan yang telah menunjukkan fungsi utama bangunan. Peletakan tersebut sesuai dengan teori Renaissance bahwa centralis perfect front yang merupakan simbol Kristus yang disalibkan. Bangunan gereja Belenduk berdana simetris dengan vestige depan menghadap ke selatan dan 2 buah menara di kiri dan kanan yang mengapit hal dan pintu masuk utama. Secara umum, bentuk bangunan gereja Belenduk ini berupa silang atau salib Yunani, sehingga mempertegas eksistensi bangunan terhadap masa bangunan di sekitarnya. Nah, hal tersebutlah yang menunjukkan adanya persilangan arsitektur Renaissance dan arsitektur tradisional. Asli dari gereja Belenduk ini sebenarnya adalah Gereja Protestan Indonesia Barat GPIB Immanuel. Dan sekarang, bangunan yang dibangun di lahan seluas 400 meter persegi ini sekarang yang harus dijaga sebagai bukti sejarah.